Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khaliluhu wa safiyuh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin thumma amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di majelis ilmu di masjid yang mubarak ini setelah kita melaksanakan kewajiban kita menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan di antara nikmat yang agung adalah kita bisa hadir dan duduk di majelis ilmu ini. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kelak di yaumil akhir kita termasuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullahu taala. Islam mengajarkan kita setiap kebaikan, bahkan pada hal-hal yang sangat detail, hal-hal yang sangat terperinci. Ada di sana aturan, arahan, dan ada juga larangan. Satu hal yang perlu kita fahami bersama bahwasanya tidak ada satupun perintah dari Allah Subhanahu wa taala ataupun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan perintah itu jika kita lakukan baik bagi diri kita, baik bagi dunia kita, terlebih lagi bagi akhirat kita. Itu kalau perintah. Sebaliknya kalau berupa larangan, maka menghindari atau meninggalkan larangan tersebut adalah jalan kebahagiaan, adalah jalan kebaikan bagi diri kita di dunia dan di akhirat. Di antara perintah di sini ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya anjuran. Kalau dalam bahasa usul atau bahasa fikihnya ada yang namanya wajib, ada yang namanya sunnah atau mandub, ya kan? Kita ini belajar tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Sebenarnya tujuannya adalah agar kita bisa memberikan skala prioritas yang tepat. Mana yang harus didahulukan. Terutama kalau di saat-saat yang kita harus memilih. Karena nggak bisa dilakukan bersamaan. Maka otomatis yang harus dilakukan yang mana? Kalau bersamaan waktunya dan tidak bisa dilakukan bersamaan, harus milih. Tentu yang wajib yang didahulukan. Tapi kalau waktunya luas atau waktunya kita bisa melaksanakan dua-duanya, maka hendaknya seorang muslim berlomba-lomba berusaha untuk bisa melaksanakan perintah Allah, diawali dari yang wajib, kemudian ditambah dengan yang sunnah. Kita saja kalau disuruh sama bos kita nggak pernah nanya,
bos, ini perintahnya wajib atau sunnah, kan gitu. Bos suruh kita ambil barang atau mengerjakan tugas A, B, C. Pernah ada yang disuruh atasannya terus nanya, maaf Pak, ini perintahnya wajib atau sunnah? Pernah? Ya. Dengan manusia kita tidak pilih-pilih. Kalau kita anggap itu dari atasan, maka seharusnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala lebih dari sekedar seperti itu. Harus lebih giat lagi, lebih semangat lagi, dan lebih mendahulukan perintah Allah dibanding dari perintah yang lainnya. Baik, pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas adab yang mungkin bagi sebagian kita ini terlewatkan atau tidak menjadi perhatian. Padahal ini adalah bagian dari kegiatan rutin kita setiap waktu, setiap hari. Yaitu adab menggunakan sandal atau alas kaki. Sandal, sepatu, ya kan? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idan naza'a falyabda bishimal liyakunil yumna awwaluhuma tun'alu wa akhiruhuma tunza'u." Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jika seorang di antara kalian memakai sandal, berlaku juga hukum memakai sepatu sama. Maka hendaklah dia memulai memakai sandal dengan menggunakan kaki kanan, yang kanan lebih dahulu. Ya. Idza anta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idza naza'a falyabda bishimal. Kalau melepas sandalnya atau alas kakinya, mulai dengan kaki kiri. Kalau pakai kaki kanan. Kalau melepas pakai kaki kiri. Liyakunil yumna awwaluhuma tun'al wa akhiruhuma tunza. Hendaklah kaki kanan itu yang pertama kali dipakaikan sandal dan yang terakhir dilepas. Ini adab yang ringan, mudah, dan kita setiap hari pakai sandal. Ada yang tadi kesini nggak pakai sandal, Pak? Ada? Alhamdulillah pakai sandal semua. Kalau ada yang nggak pakai sandal bahaya. Nanti ada yang pulang nggak pakai sandal berarti, ya kan? Jadi kita setiap hari pakai sandal. Aktivitas yang kita lakukan setiap hari, mau ke masjid, mau ke pasar, mau ke warung, atau yang ke kantor pakai sepatu, Aktivitas yang merupakan rutinitas kita. Tapi kalau kita niatkan karena Allah dan caranya kita mengikuti caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, petunjuknya Rasulullah, itu bernilai pahala, Pak. Bernilai pahala. Kita tiap hari nih pakai sandal, pakai sepatu. Kita tinggal rubah sedikit. Apa yang dirubah? Pertama niatnya. Niat kita menggunakan alas kaki tadi dengan mencontoh, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap kali kita menggunakan alas kaki, yaitu sandal ataupun sepatu, kita mulai dari yang kanan. Dan kita hadirkan hati kita bahwasanya kita lakukan ini untuk meneladani atau untuk melaksanakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bernilai pahala, Pak. Pahala mau udah pakai sandal saja bernilai pahala. Antum kalau setiap kali pakai sandal dikasih 10.000, mau? Pakai sandal kasih 10.000. Lepas sandal kasih 10.000 lagi. Itu mungkin orang kerjaannya hanya pakai buka sandal aja begitu aja kan?
Ya. Sehari bisa ngumpulin berapa? Dan Allah menjanjikan pahala. Pahala itu nilainya sangat besar. Tidak bisa diukur hanya dengan 10.000. Bahkan ratusan ribu. Tidak. Hanya saja terkadang kita ini lebih suka dengan yang bisa kita lihat secara kasat mata. Yang bisa kita saksikan secara visual. Ketika kita berbicara tentang pahala, tentang janji Allah, seakan-akan kita nggak begitu yakin. Maka yang harus diperbaiki adalah bagaimana kita mengimani semua yang datangnya dari Allah dan Rasulullah bahwasanya itu benar dan itu yang terbaik. Kalau kita sudah jadikan orientasi kita adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita pingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kita pingin Allah dan Rasulnya ridho kepada kita. Maka ternyata di antara caranya, cara pakai sendal itu pun bisa jadi sarana untuk mendapatkan kecintaan Allah dan Rasulullah. Syaratnya apa tadi? Niat lakukan itu untuk mengamalkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu hal yang perlu diingat dan kita pahami bersama, para ulama menjelaskan amalan itu, Pak. Amalan itu supaya diterima ada 2 syarat. Yang pertama, niat kita benar, tujuan kita, orientasi kita. Atau kalau orang dulu biasa bilang motifnya apa motif, bukan motif pakaian ya. Kalau tujuan kita benar, ya. Kemudian yang kedua dilakukan dengan cara yang benar, maka akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tadi, ya. Makanya ketika berbicara tentang tadi kita singgung wajib, sunnah, para ulama ketika menjelaskan tentang wajib, ada yang pernah belajar usul fikih di sini? Siapa yang pernah? Angkat tangan, enggak usah malu-malu. 1, 2, cuman 2 orang. Yang lain? Kayaknya Ustadz bakal nanya ini, mending enggak usah angkat tangan. Nah, angkat tangan saja. Kalau memang antum pernah belajar. Masih ingat enggak apa itu definisi wajib menurut ulama usul? Boleh bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab lebih bagus. Ma yuthabu fa'iluhu. Selesai, apakah yang orang yang melakukannya diberikan ganjaran? Apakah begitu saja? Tidak. Ma yuthabu fa'iluhu imtithalan. Perkara yang mana kalau ada orang yang melakukannya dan dia lakukan itu karena memenuhi perintah Allah, memenuhi perintah Rasulullah, baru dapat pahala. Dia lakukan dalam rangka memenuhi perintah Allah, memenuhi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti harus disertai dengan niat yang benar. Kita ini mohon maaf, kadang ibadah yang jelas-jelas ibadah saja, Pak, kita niatnya lupa. Ya. Bahkan tidak menghadirkan hati. Ya, betapa banyak orang yang ketika sudah Allahu Akbar, terbang sudah. Ya. Hatinya entah kemana terbang. Sampai-sampai kalau biasa imam salah, ya, semua lupa. Ayo, imam lupa, ayo imam keliru, imam lupa, ya. Jamaahnya pun semuanya lupa. Karena pada tidak konsentrasi, tidak fokus pada ibadah. Teralihkan. Kalau teralihkan terus kita lawan itu tidak ada masalah. Karena memang kalau kita lagi sholat itu kita jadi target. Ada anak buahnya iblis, setan yang namanya khinzib. Khinzib itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia spesialisasinya mengganggu orang yang sedang sholat.
Dia spesialisasinya mengganggu orang yang sedang sholat. Jadi kalau antum nggak lagi sholat nggak akan diganggu tuh. Tapi kalau sudah sholat mulai diingatkan, oh tadi ini saya belum lakukan, oh ini kemarin ini ketinggalan, begini begitu. Bahkan barang yang antum cari nggak ketemu ketika sholat, teringat ketika lagi sholat. Kalau itu antum lawan dan Nabi memberikan kita contoh petunjuk, kalau diganggu seperti itu lagi sholat kok ternyata tiba-tiba pikiran yang lain-lain. Antum berta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim, kemudian tafal, meniup disertai ludah sedikit ke arah kiri 3 kali. Jangan meludahi temannya, meniup ke kiri 3 kali, kecil. Kata Amr ibn al-As, dulunya saya sering ketika sholat terganggu, kemudian ketika saya amalkan apa yang diajarkan oleh Rasul SAW tadi, gangguan tadi hilang. Baik, kenapa kita singgung ini? Karena niat ini penting. Niat ini bisa mengubah nilai suatu perbuatan yang awalnya hanya berupa rutinitas, kebiasaan. Tapi ketika niatnya karena Allah, niatnya untuk meneladani Rasulullah bisa bernilai pahala. Bisa menjadi sebab kita dicintai oleh Allah. Contohnya tadi, kata Nabi SAW, kalau pakai sendal, pakai sepatu, pakai yang mana dulu? Kanan. Dan secara umum, ya kata para ulama, secara umum, tapi ada yang memang khusus tidak berlaku dalilnya. Tapi secara umum, untuk yang baik-baik, hal-hal yang mulia, Nabi mendahulukan yang kanan. Sisiran pakai yang di arah yang kanan dulu. Ya. Beliau makan juga pakai tangan kanan. Pakai baju yang kanan dulu, ya. Pakai sendal pun demikian. Beliau wudhu memulai dari yang kanan. Tapi kalau sholat, takbir, sama Pak, nggak boleh. Allahu Akbar, ya. Jangan lantas, kanan dulu terus. Nah, ini nggak ada dalilnya seperti itu. Karena kalau ada, pasti Nabi akan ada keterangan yang menjelaskan Nabi lakukan itu. Tapi ternyata tidak. Ini berlaku secara umum, tapi ibadah-ibadah khusus sudah ada penjelasan-penjelasan yang detail yang menjelaskan. Itu maksudnya. Baik. Nabi SAW mendahulukan yang kanan dalam hal-hal yang baik, hal-hal yang utama. Hal-hal yang bukan berarti itu perbuatannya nggak baik, tetapi secara zahir itu bukan hal yang merupakan hal yang utama, menggunakan kiri. Seperti apa? Mohon maaf, bersuci, mau istinja, istijmar, pakai tangan kiri. Kemudian masuk ke kamar mandi atau ke toilet, mendahulukan kaki apa? Kaki kiri. Ya. Sebaliknya masuk masjid, mendahulukan kaki kanan. Keluar masjid, kaki kiri. Hal-hal yang merupakan keutamaan didahulukan yang kanan. Nabi ketika tahallul itu mencukur rambut ketika selesai manasik umroh ataupun haji. Itu diawali yang kanan dulu Pak, mendahulukan yang kanan. Ya. Kembali ke menggunakan sandal ini. Hal yang sepele kalau kita lakukan dengan niat, dasar niat untuk mencari keridhaan Allah, meneladani Rasulullah, bernilai pahala. Pakai sandal kaki kanan. Melepas sandal, ini yang masih banyak orang yang sering ketika pakai sandal kaki kanan, itu banyak. Tapi lepas sandal mana duluan? Banyak orang pakai kanan, lepasnya juga
kanan. Padahal sunnahnya yang dicontohkan oleh Nabi, bahkan Nabi mengajarkan dan memerintahkan di sini, ya, ketika melepas sendal yang dilepas yang kiri duluan, itu baru sempurna. Ya. Kanan duluan dipasangkan, yang kiri, ya, pas melepas itu yang duluan. Ketika itu dilakukan, barulah sempurna. Ya. Apakah perintah di sini sampai ke derajat wajib? Wajib tadi kita sebutkan separuh definisinya. Ma yuthabu fa'iluhum tithalan wa yastahiqul iqabu tarikuhu. Orang yang meninggalkan yang wajib maka pantas dihukum. Pantas dapat, ya dia dapat dosa, pantas dapat hukuman. Apakah menggunakan sendal pakai kaki kanan terlebih dahulu dan melepas menggunakan kaki kiri dahulu, ini sampai ke derajat wajib? Para ulama menjelaskan tidak sampai ke derajat wajib. Perintahnya ini karena berkaitan dengan ta'dib, dengan adab yang kalau namanya adab, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, beliau menjelaskan perintah itu, ya, para ulama usul menjelaskan perintah asalnya wajib. Tapi kadang ada qarinah. Qarinah itu indikasi yang lain, indikator yang lain. Yang dengan itu menjelaskan bahwasanya perintah yang ini enggak sampai derajat wajib. Kalau enggak sampai derajat wajib, berarti sampai derajat apa? Sunnah. Ya. Sunnah. Ya, di antaranya apa? Hal yang berkaitan dengan adab. Ini adab. Maka menggunakan sendal memakai kaki kanan terlebih dahulu. Dan ketika mendahulukan kaki kiri, itu sunnah dari Nabi, artinya ajaran Nabi, dan hukumnya secara fikih juga sunnah. Jelas di sini? Tapi itu tadi, sunnah itu, ya, adalah kesempatan kita mengumpulkan pahala, mengumpulkan kebaikan. Kita ini begitu banyak kekurangan, begitu banyak salah dan dosa. Maka sebisa mungkin kalau ada jalan untuk kita mengumpulkan kebaikan sehingga tertutup kesalahan-kesalahan kita, lakukan. Lakukan. Maka Nabi pernah mengingatkan kita, wala tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talq. Jangan pernah menyepelekan kebaikan sedikit pun. Meskipun itu hanya dengan tersenyum, wajah berseri-seri kalau ketemu saudara kita. Itu kan nggak perlu gerakan malahan, ya kan? Wajah itu kan nggak perlu antum bergerak. Kalau sendal, pakai sendal antum bergerak, kadang harus jongkok, ya kan? Kadang harus duduk kalau pakai sepatu. Ya. Yang tadi, yang begitu mudah saja Nabi SAW mengatakan jangan pernah diremehkan. Jangan ditinggalkan. Apalagi ini, mana effortnya yang lebih besar ketika kita tersenyum atau pakai sendal? Mana yang lebih besar effortnya? Pakai sendal. Ya. Dan kaidah dalam syariah, ya. Kata Nabi kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, innama ajruki ala qadri masyaqqatik. Kalau ada amalan semakin sulit dan kita berusaha untuk melakukannya karena Allah, maka semakin besar juga pahalanya. Tapi pakai sendal ini enggak sulit. Lawang kita mau enggak mau kita pakai sendal, ya. Meskipun kadang-kadang juga kita dianjurkan sekali-sekali jalan kaki enggak usah pakai alas kaki. Itu dianjurkan oleh Nabi SAW. Di antara hikmahnya, ya, kita, ya, terkadang tidak pakai alas kaki, itu mengingatkan kita supaya kita tidak selalu berada dalam fasilitas yang serba ada, serba lengkap, serba baik. Dan mengingatkan kita akan ketawaduan. Ternyata kalau belakangan, kalau nggak pakai sendal ini ternyata dari segi medis ada manfaat. Itu alhamdulillah.
Ya, bahkan sekarang sering orang terapi jalan tidak pakai sendal alas kaki, dia injak-injak pasir, injak-injak kerikil, ya kan? Itu contoh. Dan bisa jadi suatu ajaran yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu hikmah di balik itu. Kita tahu manfaatnya secara duniawi. Ada juga yang tidak. Kita belum tahu. Maka kewajiban kita meyakini dan mengimani semua yang diperintahkan Nabi itu tadi harus pasti baik. Kita tahu hikmahnya, kita tahu keistimewaannya, ya, atau manfaatnya secara duniawi ataupun tidak. Kalau kita tahu, maka itu semakin menguatkan, memantapkan, dan membuat kita semangat dalam mengamalkan hal tersebut. Kalau tidak, kita tetap lakukan. Karena tadi tidak ada yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya kecuali itu adalah kebaikan. Dan tidak ada suatu yang dilarang melainkan itu adalah keburukan, dan kebaikan bagi kita adalah meninggalkannya. Ini adab yang sangat mudah yang kita lakukan setiap hari. Coba kalau kita setiap saat setelah kita tahu, oh saya setiap kali pakai sendal, pakai alas kaki, saya akan niatkan untuk meneladani dan mengamalkan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pahalanya luar biasa. Tapi jangan salah paham lantas, oh kalau gitu saya amalannya pakai sendal dan lepas sendal saja. Terus amalan yang lain enggak, jangan. Sedekah juga, ya kan? Menolong orang yang membutuhkan juga, dan seterusnya. Mungkin itu kajian kita pada malam hari ini. Karena waktu yang terbatas, mudah-mudahan yang sedikit tapi kita amalkan itu jauh lebih baik daripada banyak tapi hanya sekedar jadi khasanah. Khasanah perlu, tapi yang lebih perlu lagi adalah diamalkan. Karena ilmu itu untuk diamalkan, bukan untuk sekedar diingat, dicatat, dihafal, apalagi dijadikan sebagai bahan untuk debat, bukan. Tapi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Demikian, wallahu taala a'lam bisawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.